Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2014 dengan judul House of Secret. Film ini menceritakan seorang janda cerai bernama Julie yang setelah beberapa hari perceraiannya, ia selalu merasa ada orang yang bersembunyi di dalam rumahnya. Setelah mencari-cari di setiap sudut rumah, rupanya ia menemukan satu mayat di atas plafon rumahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita tengah berusaha menyelamatkan diri dari seseorang. Sepertinya orang tersebut berusaha melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya. Setelah itu kita diperlihatkan dengan apa yang terjadi 3 minggu sebelumnya. Hari itu terlihat di sebuah pengadilan, sepasang suami istri bernama Sam dan juga Julie, wanita yang terlihat di awal film. Mereka berada di sana untuk menyelesaikan kasus perceraian mereka. Di akhir persidangan, Sam memberikan sebuah rumah besar hasil kerja kerasnya pada Julie. Meskipun masih perlu beberapa renovasi, ia berharap Julie bersedia menerimanya. Sebelum berpisah, Sam sempat menghampiri Julie dan mengatakan kalau selama ini ia selalu berusaha membuat Julie bahagia. Namun Julie tak mengerti. Dari sini terlihat Julie lah yang menggugat perceraian tersebut, karena ia selalu mendapat perlakuan kasar dari Sam. Namun sepertinya Sam masih mencintai Julie. Setelah persidangan tersebut, Julie memindahkan semua barang-barang dari kontrakannya ke rumah tersebut, yang dulunya ia memang tinggal di sana bersama Sam. Setibanya di rumah, ia mulai membuang semua benda-benda peninggalan Sam dan mengajak seorang teman sekaligus pengacaranya yang bernama Allison berkeliling di rumah tersebut. Ia menunjukkan beberapa ruangan yang masih perlu diperbaiki. Salah satunya adalah gudang kecil yang belum ada lampunya. Di ruangan tersebut, Julie kembali teringat perlakuan Sam yang pernah mengurungnya di sana. Sementara Julie menderita klaustrofobia alias fobia di tempat-tempat sempit. Julie juga mengatakan kalau air panas di rumahnya tak berfungsi dan meminta Allison mencarikan teknisi untuknya. Saat Allison mau pulang, rupanya ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Di malam harinya, ia mendengar sesuatu dari ruang utama. Ia perlahan-lahan mengecek ke bawah dan rupanya pintu belakang rumahnya terbuka. Saat ia mengecek, tak ada sesuatu yang aneh. Ia pun berpikir mungkin ia lupa menguncinya tadi. Ia kembali masuk, namun tiba-tiba sosok muncul di luar rumahnya. Setelah ia kembali ke kamar, terlihat rupanya seseorang sedang mengawasinya dari layar monitor. Keesokan harinya saat Julie keluar, seorang teknisi gas bernama Bill datang ke rumahnya. Setelah menemukan masalah di perpipaan, ia mencari Julie ke dalam dan rupanya pintu rumah tidak dikunci. Halo. Billy mencoba memanggil-manggil Julie, namun ia tak menemukan siapapun. Dari balik dinding ia mendengar suara-suara gaduh. Ia pun berinisiatif memeriksa ke dalam sana. Namun saat ia mulai masuk ke dalam, seseorang menghantamkan sesuatu ke kepalanya. Sementara itu, Julie yang sudah selesai shopping tak sengaja menabrak seseorang. Tapi orang tersebut tidak sampai terluka. Mereka pun berkenalan dan pria tersebut menyebut dirinya bernama Tyler. Mereka pun sedikit berbincang dan rupanya Tyler adalah seorang kontraktor bangunan. Dan kebetulan sekali Julie sedang membutuhkan seseorang untuk menyelesaikan beberapa renovasi di rumahnya. Tyler pun mengatakan bersedia datang setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Keesokan harinya, Tyler datang ke rumah Julie untuk mengecek apa yang perlu ia lakukan. Julie pun mengajaknya berkeliling untuk menunjukkan bagian-bagian yang ingin ia renovasi. Sementara itu, semua aktivitas mereka rupanya dipantau oleh seseorang di luar sana. Di malam harinya saat Julie di dapur, ia mendengar suara dari balik dinding. Meskipun sedikit takut, ia memeriksanya ke sana.
Namun tiba-tiba saja ponselnya berdering yang rupanya penelponnya adalah Sam. Selain menanyakan kabar, Sam juga menanyakan perkembangan renovasi rumahnya. Julie pun menceritakan kalau ia sudah mendapatkan orang untuk mengurusnya. Dan Sam memintanya untuk berhati-hati karena banyak orang jahat di luar sana. Ia hanya ingin memastikan kalau Julie mendapatkan orang yang tepat. Dan di saat mereka berbicara, rupanya semua percakapan mereka disadap oleh seseorang yang masih misterius. Keesokan harinya Julie diundang oleh pimpinan sebuah perusahaan. Di sana ia mendapatkan tawaran sebagai editor. Karena kebetulan Julie adalah seorang penulis dan ia telah lama mengenal Rick, pimpinan perusahaan tersebut. Namun rupanya ujung-ujungnya Rick mengajak Julie makan malam. Dan Julie pun mengerti apa yang diinginkan Rick sebenarnya. Ia pun mengatakan kalau ia tidak bisa mengambil keputusan hari itu. Ia perlu memikirkan hal tersebut matang-matang. Julie kemudian kembali ke rumah dan di perjalanan ia menelpon Allison dan mengabarkan hal tersebut. Ia juga mengabarkan kalau ia sudah mendapatkan orang untuk mengurus renovasi rumahnya. Setibanya di rumah, ia mendapati pot bunganya pecah. Ia kemudian ke dalam mencari Tyler, yang rupanya ia juga mengajak doginya yang bernama Barney. Julie mengatakan kalau ia harus bekerja lebih hati-hati, karena tadi pot bunganya pecah. Tyler pun mengatakan kalau ia tidak ada menjatuhkan apapun, dan ia belum ada kemana-mana sedari tadi. Akhirnya Julie pun mengalah meskipun ia sudah tahu Tyler membohonginya. Julia kemudian kembali ke studionya dan melakukan hobinya sebagai pelukis. Merasa kehabisan ide, ia pun memakai Tyler sebagai objek lukisannya. Dari sini, Julie mulai merasa Tyler terlalu tampan sebagai seorang tukang bangunan. Di hari berikutnya, Julie mengecek gudang kecil yang rupanya sudah dipasangi lampu oleh Tyler. Namun sebuah penutup di plafon menarik perhatiannya, yang seingatnya dulu itu tidak ada. Tyler kemudian datang dan mengatakan kalau itu cuma akses jalan menuju atas plafon, yang mungkin digunakan sebagai jalur perkabelan dan lain-lain. Tyler pun mengatakan akan memeriksanya besok, karena sekarang ia tak membawa peralatannya. Beberapa saat kemudian Tyler datang lagi dan mengajak Julie makan siang. Dan rupanya Julie tak menolak ajakan tersebut. Saat Julie berganti baju, ia tak melihat kalung yang ia simpan di lacinya. Padahal ia yakin sekali menaruhnya di sana. Ia pun menanyakan hal tersebut pada Tyler, namun ia juga tak pernah melihatnya. Setelah itu mereka pun berangkat dan meninggalkan Barney di rumah. Pagi berikutnya saat Julie mau mandi, tiba-tiba saja showernya menjadi terlalu panas. Ia lalu memanggil Tyler untuk mengeceknya, dan Tyler mengatakan kalau water heaternya bermasalah. Tyler pun menawarkan diri untuk mengoleskan obat ke punggung Julie. Dan lagi-lagi si operator mengawasi mereka berdua. Beberapa saat kemudian Allison datang ke rumah Julie. Di sanalah pertama kalinya Allison bertemu dengan Tyler. Setelah berbasa-basi, mereka pun pergi meninggalkan Tyler di rumah. Di sebuah restoran, Julie lalu menceritakan semua yang mengganggu pikirannya. Mulai dari kalungnya yang hilang, pot bunga yang pecah, sampai water heater yang settingannya dirubah seseorang. Tadinya ia menaruh curiga pada Tyler, yang mungkin saja ia adalah orang suruhan mantan suaminya. Tapi ia masih ragu karena tak punya cukup bukti untuk membuktikannya. Ia lalu meminta Allison untuk mengecek latar belakang Tyler, yang menurutnya ia tidak terlihat seperti tukang bangunan. Sesampainya di rumah, ia juga curhat sama Tyler tentang semua hal yang membuatnya merasa diteror seseorang. Ia hanya ingin mengetahui bagaimana reaksi Tyler mendengar hal tersebut. Mendengar curhatan Julie, Tyler malah menawarkan diri untuk menemaninya. Tapi Julie tidak mau. Akhirnya Tyler bersikeras meminta Julie agar membiarkan doginya berjaga di rumahnya. Akhirnya malam itu Julie dapat tidur tenang karena Barney berjaga di luar. Namun saat tengah malam ia dibangunkan oleh suara orang berbicara. Saat ia memeriksa keluar kamar, rupanya suara tersebut berasal dari suara TV yang menayangkan acara pernikahannya dulu. Dan anehnya ia kembali melihat fotonya bersama Sam yang seingatnya pernah ia buang. Setelah itu Barney tiba-tiba menyala keras keluar rumah. Julie ikut menyusulnya, yang rupanya ia mendapati pintu belakang telah terbuka. Dan saat ia melihat ke sekitar, ia tak melihat siapapun. Beberapa saat kemudian beberapa petugas kepolisian tiba di rumah Julie. Seorang detektif bernama Morrison mulai menanyanya beberapa hal termasuk pintu belakang yang terbuka.
Julie menjelaskan kalau ia yakin sekali kalau ia sudah menutup semua pintu sebelum tidur. Ia curiga ada orang lain di dalam rumahnya. Setelah itu, detektif lain yang bernama Baker melaporkan kalau tidak ditemukan tanda-tanda pintu dibuka paksa. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak menemukan unsur-unsur kriminal dalam rumah tersebut. Dengan perasaan yang sedikit kecewa, Julie akhirnya mempersilahkan petugas kembali. Merasa takut sendirian, Julie kemudian menelpon Tyler. Tapi sayangnya ia tak menjawab panggilan Julie. Hari berikutnya, Allison mendapatkan email dari teman polisinya, yang mana di sana ia menjelaskan kalau Tyler dan Sam pernah terlibat kerjasama dalam sebuah proyek. Allison segera menelpon Julie, tapi rupanya Julie tidak di rumah, dan ia juga tak membawa ponselnya. Allison pun mengatakan kalau ia akan tiba di rumah Julie dalam beberapa menit. Panggilan tersebut rupanya diketahui oleh sosok misterius tersebut. Setibanya di rumah Julie, Allison mendapati pintu rumah tidak dikunci. Ia pun masuk dan tak melihat Julie di dalam. Karena penasaran, ia kembali menghubungi Julie, dan ponselnya berdering di meja dapur. Dan saat Allison memperhatikannya, lehernya tiba-tiba dijerat oleh seseorang. Beberapa jam kemudian setelah Julie selesai berjoging, ia mendapati detektif Morrison di rumahnya. Rupanya ia datang ke sana untuk mengabarkan pembunuhan Allison yang ditemukan tewas di dalam mobil. Sementara mobilnya ditemukan 1 kilometer dari rumah Julie. Selain itu diketahui juga sebelum tewas, Allison sempat menghubungi Julie. Julie pun segera mengecek ponselnya dan mendengarkan voicemail dari Allison. Di sana Julie diminta membuka email yang ia kirimkan. Setelah dicek, Julie tersentak kaget karena mengetahui Tyler dan Sam sudah saling mengenal. Julie lalu memperlihatkan email tersebut ke detektif Morrison. Julie kemudian menghubungi Tyler dan menceritakan kasus pembunuhan atas Allison, dan Tyler terlihat kaget juga mendengarnya. Tyler pun menduga kalau itu mungkin perbuatan Sam, tapi Julie mengatakan itu impossible karena Sam sedang berada di luar kota. Julie pun mengatakan akan ke tempat Tyler karena ia sedang butuh teman ngobrol. Tyler pun mengatakan kalau sekarang ia sedang berada di dermaga. Dan ternyata percakapan tersebut rupanya bertujuan untuk mengetahui di mana posisi Tyler sekarang. Sebelum berangkat, Julie sempat mencetak lampiran email yang dikirim Allison, yang menunjukkan surat kerjasama proyek antara Sam dan juga Tyler, yang mana saat itu mereka menggarap satu proyek yang sama. Sam sebagai arsiteknya dan Tyler sebagai kontraktor proyek. Singkat cerita, Julie sampai di dermaga dan Tyler terlihat datang menjemputnya. Namun rupanya kedatangan Julie disertai dengan para petugas yang akan menangkap Tyler. Di sanalah Julie menyebut kalau Tyler telah membunuh Allison guna menyembunyikan semua identitasnya sebagai suruhan Sam. Tapi Tyler berusaha menampik semuanya. Ia mengatakan ia bukanlah suruhan Sam. Ia memang pernah bekerja dalam proyek yang sama dengan Sam, tapi itu bukan berarti mereka teman dekat. Tak banyak basa-basi, petugas akhirnya membawa Tyler untuk dimintai keterangan. Julie kemudian kembali ke rumah dan mengecek atap plafon yang ternyata belum juga dikerjakan Tyler. Ia makin curiga kenapa Tyler belum juga mengerjakannya. Ia pun penasaran apa yang sebenarnya ada di atas sana. Ia pun mengambil tangga dan kemudian naik. Rupanya ada banyak kabel dan antena. Ia mulai curiga dan mengecek semua peralatan elektronik di rumahnya dan menemukan kamera kecil terpasang di setiap ruangan. Semua temuannya tersebut kemudian ia bawa ke kantor polisi. Ia pun makin yakin kalau seseorang selalu mengawasi semua aktivitasnya. Namun ia masih tidak tahu siapa orang di balik itu semua. Di saat yang sama, satu petugas datang dan mengabarkan kalau ia menemukan kalung di dashboard mobil Tyler. Dan Julie mengatakan kalau itu adalah kalungnya yang hilang. Morrison pun berjanji akan segera mengungkap kasus tersebut, dan dia akan mengirimkan orang untuk mengecek kemana transmisi gambar terkirim. Morrison juga mengatakan akan mengirim petugas untuk berjaga-jaga di rumah Julie demi menjaga keselamatannya. Di malam harinya untuk kesekian kali, Julie kembali mendengar suara-suara gaduh, dan suara tersebut berasal dari balik dinding. Ia kembali naik ke plafon untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang lain.
Meskipun merasakan takut dengan tempat yang kecil dan gelap, tetap saja Julie masuk ke dalam sana. Namun saat ia mulai merangkak, tiba-tiba plafonnya jebol dan hampir saja membuat Julie terjatuh. Ia berusaha bertahan dan menggapai apapun yang bisa menahan tubuhnya. Dan tak sengaja ia melihat mayat teknisi di sana. Ia makin panik dan beruntung ia berhasil naik kembali ke plafon. Ia berusaha menghubungi petugas yang berjaga di rumahnya, tapi sayangnya petugas tersebut sudah tewas. Sementara itu di tempat lain, Detektif Baker mengabarkan kalau Tyler sepertinya tidak bersalah. Karena salah seorang customernya datang dan bersaksi kalau di hari terbunuhnya Ellison, Tyler sedang berada di rumahnya dan sedang mengerjakan sebuah proyek. Julie yang masih penasaran kembali menyisir plafon yang ternyata ada jalan menuju ruangan yang lain. Setelah memasuki ruangan yang sangat sempit, ia akhirnya tiba di sebuah ruangan yang mana di sana terdapat satu set peralatan pengawas dan selain itu juga ada ranjang. Ia juga menemukan banyak sekali foto dirinya tertempel di dinding ruangan. Tak lama kemudian ia mendengar suara langkah kaki dan rupanya sosok misterius tersebut datang sambil membawa lukisan yang dibuat Julie kapan hari. Saat orang tersebut pergi, Julie segera kembali ke atas plafon. Dan saat berada di atas sana ia melihat Sam sudah berada di dalam rumahnya. Padahal setahunya Sam ada di luar kota untuk mengerjakan proyek. Di saat itulah Julie menelpon 911. Namun suara operator 911 membuatnya kaget hingga ia menjatuhkan ponselnya. Saat itulah Sam mengetahui posisi Julie sekarang. Julie mencari jalan keluar dan berhasil sampai di balkoni. Dan di saat itu bantuan pun tiba. Tapi saat ia mau memanggil Morrison, Sam sudah lebih dulu menembak Morrison. Tak disangka-sangka, beberapa saat kemudian Sam sudah muncul di depannya. Tak banyak bicara, Julie langsung memukul Sam dan berlari kembali ke dalam. Di saat terdesak seperti itu, tidak ada jalan lain selain kembali ke plafon. Namun Sam keburu datang dan menangkap kaki Julie. Sam langsung menangkap dan menarik tubuh Julie. Namun Julie melawan hingga tak sengaja Sam jatuh ke lubang plafon yang sama. Sam bergelantungan dan mencoba merayu Julie untuk menolongnya. Namun Julie malah memukul-mukul tangannya hingga Sam akhirnya terjatuh ke lantai. Melihat Sam yang tak bergerak, Julie menyusul turun. Namun rupanya Sam sudah tidak ada di sana. Sam tiba-tiba muncul di belakang Julie dan mengunci lehernya. Dan rupanya hari itu Sam berniat menghabisi Julie. Saat itu juga Tyler yang sudah bebas sampai di sana. Di saat Sam lengah, Julie menendangnya sampai ia terlempar dan Tyler langsung menghajar Sam. Namun beberapa detik kemudian Tyler yang malah dihajar oleh Sam. Melihat Tyler yang sudah tak berdaya, Julie mengambil pistol Sam dan tanpa pikir panjang, ia menembak Sam. Film pun kemudian ditutup dengan akhir yang bahagia, di mana Julie akhirnya menetapkan pilihan hatinya kepada Tyler. Oke teman-teman, sebenarnya film ini diinspirasi oleh kisah nyata, yang mana begitu banyak kasus perceraian yang berakhir dengan teror-teror dari sang mantan, yang notabene masih memiliki rasa cinta dalam hatinya. Tapi sebesar apapun cintanya, kalau sudah ringan tangan dan merasa overpower sebagai suami, istri juga berhak memutuskan untuk berpisah. Ya sah-sah saja daripada cinta tapi ujung-ujungnya dipukulin terus, mendingan hidup sendiri. Oke guys, sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata, jaga kesehatan kalian dan sampai bertemu di video berikutnya.